Selamat pagi, saya ucapkan kepada dosen pengampu pengantar akuntansi Bapak Jumiadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penerapan pencatatan akuntansi pada usaha dagang. Selanjutnya kita masuk ke dalam latar belakang. Di sini kita membahas usaha dagang merupakan salah satu bentuk usaha tidak berbadan hukum yang dapat didirikan dengan kegiatan utamanya memperjualbelikan barang atau berdagang untuk mendapatkan laba. Nah, kegiatan dalam usaha dagang biasanya dilaksanakan secara mandiri atau perusahaan perseorangan dan dengan modal kecil karena tidak berstatus badan hukum. Tidak ada pemisah harta kekayaan dalam usaha dagang, serta hak dan kewajiban dalam kegiatan usaha dagang yang melekat erat pada pendirian. Nah, apa sih fungsi usaha dagang ini? Fungsi usaha dagang ini adalah sebagai jembatan antara konsumen yang membutuhkan barang tertentu dan produsen yang membutuhkan barang tersebut, sehingga dapat disimpulkan perusahaan dagang membeli barang tertentu dan menjualkannya kepada pihak yang membutuhkan barang tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami angkat yang pertama yaitu bagaimana siklus akuntansi yang diterapkan dalam usaha dagang ini. Yang kedua, di saat pemasukan apa saja selain pembelian tunai dan kredit, apakah dimasukkan dalam pencatatan? Yang ketiga, apakah ada aplikasi selain home credit yang digunakan untuk transaksi? Yang keempat, untuk akun beban rupa-rupa, apakah dimasukkan ke dalam pencatatan keseharian? Dan yang terakhir, untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak nyata seperti kerusakan barang, apakah akan dimasukkan ke dalam pembukuan? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kajian teori. Yang pertama itu penerapan akuntansi. Apa sih yang dimaksud dengan akuntansi? Akuntansi merupakan suatu proses yang berhubungan dalam mengelola data keuangan dari mulai mencatat hingga menyajikan dalam suatu laporan keuangan, di mana laporan tersebut ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan. Akuntansi sebagai sistem informasi yang dapat menghasilkan suatu laporan keuangan yang memiliki manfaat bagi berbagai pihak, baik pihak internal maupun eksternal yang mempunyai kepentingan terhadap aktivitas ekonomi perusahaan tersebut. Salah satu istilah yang sering digunakan dalam akuntansi itu yaitu adalah jurnal, di mana jurnal ini merupakan kegiatan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan, di mana dicatat secara rinci dan berurutan sesuai waktu terjadi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pemanfaatan akuntansi. Dalam dunia bisnis atau usaha, akuntansi sangat diperlukan untuk berjalannya kelangsungan usaha dengan baik. Berikut dijelaskan pemanfaatannya. Yang pertama itu yaitu sebagai tolak ukur dari kemajuan perusahaan. Dari proses akuntansi yang disusun dengan baik dan rapi, sesuai dengan bukti-bukti transaksi yang ada, maka perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang baik. Yang kedua, sebagai adanya informasi yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan juga berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kondisi serta adanya aktivitas ekonomi perusahaan. Yang ketiga, dalam kaitannya dengan akuntansi ekonomi bangsa, pajak suatu perusahaan yang wajib dipenuhi pada negara juga dapat dihitung dengan menggunakan akuntansi. Yang keempat, sebagai alat pertimbangan bagi investor di dalam ataupun luar negeri yang ingin melakukan investasi pada suatu perusahaan. Yang kelima yaitu penyediaan informasi keuangan bagi investor, di mana pastinya semua pihak akan berhati-hati jika melakukan investasi, tak terkecuali investor. Yang keenam, menjadi bahan pertimbangan bagi rekan bisnis. Akuntansi berikutnya adalah sebagai pertimbangan untuk seseorang apakah nantinya perusahaan lain yang memiliki kondisi keuangan kurang baik akan dapat kita tentukan karena dapat menimbulkan kerugian bagi kita. Nah, yang ketujuh, merupakan alat pertanggungjawaban. Manfaat akuntansi yang terakhir adalah sebagai alat pertanggungjawaban, karena pertanggungjawaban sendiri dimulai dari manajer yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan dagang. Berikutnya, saya akan membahas jenis sistem akuntansi berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, akuntansi pemeriksaan atau auditing. Jenis akuntansi pemeriksaan atau audit adalah kegiatan pemeriksaan hasil pencatatan dan laporan dalam keuangan. Tujuan utamanya yaitu menyediakan informasi akuntansi agar tercapainya sebuah keuangan yang baik. Nah, yang kedua, akuntansi keuangan yaitu atau financial accounting. Jenis ini yang berkaitan dengan akuntansi unit ekonomi secara menyeluruh. Akuntansi keuangan berkaitan kepada laporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Nah, yang ketiga, akuntansi biaya atau cost
accounting, yaitu akuntansi biaya merupakan sebuah jenis akuntansi yang mencatat, menghitung, dan menganalisa sebuah data biaya pada perusahaan dagang. Yang keempat, akuntansi pajak. Teknis akuntansi pajak merupakan akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan arah penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta penghitungannya yang mengacu pada kepentingan penyusunan laporan pajak. Nah, yang terakhir, akuntansi manajemen. Manajemen accounting. Akuntansi manajemen merupakan jenis akuntansi yang bertujuan memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya kita masuk dalam metode yang pertama, desain dan mekanisme. Adapun tahap-tahap dari penelitian ini terbagi atas tahap perencanaan, tahap observasi, dan tahap pengisian kuesioner. Tahap perencanaan merupakan tahap diskusi kelompok peneliti dalam menentukan judul penelitian yang telah dibawa pada laporan dan merumuskan masalah berjudul berdasarkan judul penelitian. Tahap observasi merupakan pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah permasalahan yang akan dibahas pada objek penelitian yang telah ditentukan. Tahap pengisian kuesioner merupakan tahap di mana objek penelitian mengisi formulir berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai rumusan masalah penelitian. Yang kedua, lokasi dan waktu. Lokasi penelitian yang dilakukan terletak pada Jalan Maralen Raya nomor 168, Rengas, Palau, Kecamatan Medan, Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Waktu penelitian berkisar pada jam 10 sampai jam 1. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan efisiensi terhadap penelitian. Yang ketiga, objek penelitian. Adapun usaha yang menjadi objek penelitian kami ini ialah usaha dagang Al-Saleh Elektronik. Alasan pemilihan objek penelitian ini ialah dikarenakan kedua usaha ini memenuhi kriteria variabel yang digunakan terhadap pada judul laporan penelitian. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap kuesioner. Yang kelima, yaitu teknik analisis data. Yang kami lakukan yaitu mungkin menggunakan berbagai sumber data yang dapat digunakan untuk mengkaji, mendeskripsikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek seseorang, kelompok, program, organisasi, ataupun peristiwa secara sistematis. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama itu, bagaimana siklus akuntansi yang diterapkan dalam usaha dagang ini. Nah, dapat ditarik kesimpulan, siklus akuntansi yang diterapkan dalam usaha dagang Al-Saleh Elektronik yaitu dengan mencatat transaksi dalam usaha dagang tersebut menggunakan pencatatan dengan mencatat dalam buku laporan sehari-hari mengenai berupa pemasukan dan penerimaan yang terjadi dalam usaha dagang tersebut. Yang kedua, di saat pemasukan, apa-apa saja selain pembelian tunai dan kredit, apakah dimasukkan ke dalam pencatatan? Nah, saat melakukan pembayaran melalui kredit, harus melalui aplikasi yaitu Home Credit. Lalu ditulis kembali ke dalam buku pembayaran atau penerimaan. Setelah itu dimasukkan ke dalam buku pencatatan dalam keseharian. Yang ketiga, apakah ada aplikasi selain Home Credit yang digunakan untuk melaksanakan transaksi? Aplikasi yang digunakan selain Home Credit ialah Blibli.com. Untuk aplikasi Blibli.com ini bisa melakukan transaksi cash. Yang keempat, untuk akun-akun beban rupa-rupa, apakah dimasukkan ke dalam pencatatan keseharian? Nah, dari yang kami sesi wawancarai, untuk beban sehari-hari yang berupa listrik, air, dan segala macamnya tidak dimasukkan ke dalam buku catatan berkeseharian. Beban-beban yang diletakkan ke dalam buku keseharian diantaranya uang makan, karyawan, uang kendaraan, mengangkut barang, tapi untuk beban sewa bulanan listrik, dan segala macam itu tidak diletakkan ke dalam buku kas. Yang kelima, yaitu untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak nyata seperti kerusakan barang, apakah akan dimasukkan ke dalam pembukuan? Nah, jawaban yang kami terima yaitu untuk kerusakan barang tidak dimasukkan ke dalam pembukuan keseharian. Nah, yang terakhir kita masuk ke dalam kesimpulan. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perusahaan barang dan kegiatannya utamanya adalah menjual barang. Selain itu, perusahaan dagang atau trading company tidak menjalankan proses produksi dalam arti mengelola bahan baku menjadi produk jadi. Dalam materi penerapan pencatatan akuntansi, pada usaha dagang Al-Saleh Elektronik menerapkan pencatatan transaksi dalam buku laporan yang berbeda dalam sehari-hari mengenai berupa pemasukan,
pengeluaran beban rupa-rupa yang terjadi dalam usaha dagang tersebut. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya tentang laporan mini riset akuntansi mengenai penerapan pencatatan akuntansi pada usaha dagang. Sekian dan terima kasih.